tahun 97-98 pada periode itu kita juga awalnya kita merasa baik-baik aja, tapi tahu-taunya badai itu datang, kita benar-benar nggak siap dan kemudian kita mengalami krisis yang sangat dalam. Ada rokok ilegal nih Pak masuk, yang berarti kan asumsinya dia tidak bayar pajak Pak. Bagi orang awam seperti saya, ini kasusnya seperti kasus razia biasa Pak. Rokok ilegal ketahuan di razia selesai. Tapi kalau dari perspektif ekonomi ini sebesar apa? Kalau dilihat dari angka-angka penerimaan seperti itu, makanya penerimaan cukai itu naik terus. Seharusnya enggak. Kalau penerimaan cukai itu naik terus, artinya pemerintah itu, ini sorry ya saya mengatakannya agak lugas, gagal. Gagal memfungsikan cukai sebagai Selamat datang di Tenggara Talk. Biasanya kalau saya nge-host kan isunya soal energi nih, penonton Tenggara Talk. Tapi hari ini, khusus episode hari ini, kita akan membahas sesuatu yang lebih kontemporer. Sesuatu yang lebih kekinian, sesuatu yang lebih relevan untuk kehidupan dan permasalahan kita sebagai bangsa, yaitu permasalahan ekonomi, cukai, dan seterusnya. Pada hari ini saya sudah kedatangan ekonom senior Pak Peter Abdullah. Terima kasih Pak Peter sudah datang. Terima kasih sudah diundang. Peter, saya tuh mau mengawali episode ini sebagai masyarakat biasa nih Pak. Kalau sebagai host podcast saya udah meneliti apa yang harus saya tanyakan, tapi karena Bapak ekonom dan saya banyak baca tulisan-tulisan dan pendapat Bapak, saya mau tanya soal keadaan ekonomi kita sekarang gimana sih Pak? Sebagai masyarakat biasa, saya pengen tahu itu tuh Pak. Bagaimana keadaan ekonomi kita sekarang Pak? Sebenarnya untuk tahu kondisi ekonomi kita saat ini, itu cukup kita rasakan aja dengan apa yang kita lalui sehari-hari. Oke. Ya, kalau misalnya Mas Bimo seperti apa melalui hari-hari sekarang ini? Kalau Mas Bimo masih bisa, ya tanda kutip ya, masih bisa ngopi, masih bisa ngobrol sama teman-teman, masih bisa nongkrong sama teman-teman seperti yang kemarin-kemarin. Artinya ya kondisinya seperti itu. Walaupun ya secara makro, ya kalau kita bicara tentang makro, itu risikonya sekarang agak gede. Oke. Ya itu aja. Jadi kalau sebagai masyarakat biasa, ukurannya itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Oke. Ya, sepanjang kita merasakan masih bisa seperti biasa, berarti sebenarnya perekonomian kita masih seperti biasa. Cuman kalau kita bicara dalam perspektif makro, kalau orang makro ini kan mirip lah dengan dokter ya. Ya, ada indikator kuantinya Pak ya. Ya, kalau dokter itu kan, kalau kita kan kadang-kadang kan nggak merasakan ada sesuatu ya. Tapi kita kalau kita ke dokter, sama dokter kita disuruh cek darah, cek lengkap, dokter kemudian baca semua angka-angkanya, baru dokternya bilang, kamu ini ada risiko. Nah, perekonomian kita persis kira-kiranya seperti itu. Yang kita rasakan belum, demamnya mungkin belum kita rasakan. Simptomnya belum terasa Pak. Ya, mungkin pusingnya belum kita rasakan. Nah tapi kalau kita buka hasil labnya itu udah nunjukin nih kolesterolnya tinggi, ya leukositnya tinggi, ininya tinggi, banyak angka-angka yang bisa memunculkan risiko. Nah itulah yang disuarakan oleh ekonom sekarang ini, kekhawatiran itu yang disuarakan. Jadi kalau kita balik ke dokter tadi, dokter pasti akan mengatakan, kamu perlu makan obat nih, nurunin kolesterol, kamu perlu diet nih, perlu ini. Nah, yang disuarakan oleh ekonom kayak gitu juga. Pemerintah ini kayaknya kondisi fiskal kita agak berat nih, ya. Kalau kamu pemerintah terus spend-nya seperti sekarang, penerimaannya seperti sekarang, kayaknya defisit kita akan melebar. Kalau melebar risikonya rangkaian
risikonya akan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti kan kalau kita bikin jadi skala nih Pak, ada 2 skala, ada yang skala kiri dan kanan, saya sebutlah begitu Pak ya. Skala kiri ini adalah mengukur ekonomi dengan indikator-indikator kuantitatif. Lalu skala yang kanan tadi seperti yang Pak Peter tanyakan ke saya, keadaan batin saya gimana? Berarti kan sentimen ya Pak ya. Ya. Tapi kan sebagai orang yang tulisannya itu banyak, kalau saya nih perspektif pribadi Pak ya, tulisan-tulisan Pak Peter tuh banyak memposisikan diri di tengah. Jadi nggak yang bahas makro banget, tapi juga yang tidak ke grassroots sekali. Jadi di tengah gitu. Nah, kalau dari perspektif Pak Peter sendiri nih, sebagai orang yang saya yakini punya pandangan moderat gitu, kita tuh sekarang gimana sih Pak? Ya persis seperti saya sampaikan tadi, kita ada risiko-risiko ke depan. Oke. Jadi dan risiko-risiko itu masih tanda kutip masih terukur sebenarnya. Oke. Ya, karena saya pernah mengalami juga ya kondisi yang jauh lebih buruk yang pernah kita hadapi ya. Saya sudah bekerja pada tahun 97-98 Oke. ya. Waktu itu saya di Bank Indonesia dan saya mengalami persis bagaimana krisis itu berlangsung sebelum dan sesudahnya ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan sekarang, apa yang kita hadapi sekarang, risiko-risiko ke depan yang kita hadapi sekarang, menurut saya sih kita masih punya bekal yang lebih baik dibandingkan pada waktu tahun 97-98. Oke. Ya, tahun 97-98 pada periode itu kita juga awalnya kita merasa baik-baik aja. Sama kayak yang saya rasakan tadi itu ya. Tapi tahu-taunya ya. badai itu datang, kita benar-benar nggak siap dan kemudian kita mengalami krisis yang sangat dalam. Oke. Nah tahun ini ya, sekarang ini kita kondisi baik-baik aja, tanda kutip ya, terlihat dari yang seperti saya sampaikan tadi, aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu masih berjalan normal ya. Bukan berarti tapi kita nggak punya risiko. Betul. Seperti tahun 97 sebelum krisis. Berarti ya. di pengalaman Bapak tuh 97 tuh vibes-nya aman, tapi indikator risikonya sudah kelihatan Pak ya? Indikator risikonya sebenarnya udah banyak sebenarnya tanda-tanda yang kalau hasil cek lab tadi yang menunjukkan sebenarnya udah warning. Oke, ya. 97 baru Ya. 99. Oke. Nah sekarang kita mengalami hal yang sama. Bedanya adalah di tahun 97 semua piranti ya untuk menghadapi berbagai krisis itu kita nggak punya. Oke. Sekarang semua lembaga dan ketentuan ya protokol untuk kita menghadapi krisis kita punya. Oke. Ya. Pada tahun 97 secara kelembagaan misalnya, secara tahun 87 kita hanya punya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Oke. Ya, kita nggak punya LPS, kita nggak punya OJK. Paham. Ya, dan kita tidak punya protokol bagaimana kita menghadapi krisis. Protokol yang menjelaskan tentang siapa dan melakukan apa ketika krisis itu terjadi. Kalau sekarang kita udah punya. Ya, kita punya protokol krisis yang diatur itu dalam bentuk undang-undang yang mengatur bagaimana semua otoritas itu BI, OJK, ya, Kementerian Keuangan, LPS, 4 yang tergabung dalam KKSK ini itu akan bekerja sama untuk menanggulangi krisis. Ya. Itu kita punya, dulu nggak punya. Kita nggak punya LPS yang memberikan garansi rasa aman bagi pemegang dana. Ya. Itu kita nggak punya. Kita nggak punya OJK yang secara khusus mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Kita nggak punya. Sekarang kita punya. Kita punya sekarang yang mengatur SOP protokol krisis. Bagaimana semua otoritas itu kemudian bekerja sama menanggulangi krisis. Oke. Nah ini jadi dari sisi tanda kutip ya, dalam rangka kita mengantisipasi risiko kita jauh lebih siap dibandingkan dulu. Ya, perangkat-perangkat lain juga saya kira kita dulu nggak punya Mahkamah Konstitusi kan. Nah sekarang kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya KPK, banyak hal kita jauh lebih solid, lebih baik dibandingkan tahun 97-98. Sehingga walaupun sekarang ini kita harus mengakui bahwasanya hasil lab kita nggak baik-baik aja. Ya, hasil lab kita banyak catatan-catatan yang harus kita
jadikan sebagai perhatian untuk kita menghindari krisis ke depan. Oke Pak, saya mau masuk ke menu utama kita Pak, soal rokok ilegal. Tadi kan pembukaannya soal ekonomi. Saya percaya bahwa salah satu concern ekonominya pemerintah hari ini itu adalah kebocoran anggaran, kebocoran dana dan seterusnya. Karena itu yang secara konsisten dibicarakan oleh Presiden Prabowo dari beliau kampanye berkali-kali sampai akhirnya menjadi presiden, itu soal kebocoran anggaran. Nah ini kan ada rokok ilegal nih Pak masuk, yang berarti kan asumsinya dia tidak bayar pajak Pak. Bagi orang awam seperti saya, ini kasusnya seperti kasus razia biasa Pak. Rokok ilegal ketahuan di razia selesai. Tapi kalau dari perspektif ekonomi ini, sebesar apa sih Pak masalah ini? Besar. Oke. Besar sekali. Kenapa? Karena industri rokok itu memiliki posisi yang sangat strategik di dalam perekonomian kita. Oke. Ya. Kenapa dia strategik? Karena pertama dari sisi misalnya dari sisi penerimaan aja, ya. Industri rokok itu memberikan berkontribusi sekitar 218 triliun per tahun. Oke. Memberikan kontribusi penerimaan. Itu mungkin sekitar berapa persen ya? 7% dari total penerimaan kita. Dan kemudian industri ini juga menyerap lapangan kerja yang sangat besar. Sekitar 6 juta lapangan kerja. Oke. Ya, baik di hulu maupun di hilir. Yang saya maksudkan di sini termasuk juga petani tembakau ya di hulu, ya kemudian petani cengkeh, kemudian mereka yang bekerja di hilir, distributor dan sebagainya. Kalau kita gabungkan dengan di tengah di industrinya sendiri yang melinting rokok dan sebagainya, itu totalnya itu ada sekitar 6-7 juta jiwa. Kalau kita tarik lagi ke keluarga yang dihidupi, itu berapa juta? Oke. Ya itu kan berarti kan puluhan juta. Dan kalau kita lihat dari perspektif spasial kedaerahan, ada beberapa daerah yang benar-benar bergantung pada rokok. Ya misalnya ada di Jawa Tengah, ada Kudus, di Jawa Timur ada Kediri, ada di Surabaya sendiri. Jadi industri ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Jadi ini memegang peranan yang sangat besar kalau menurut saya. Industri ini memegang posisi yang sangat strategik di dalam perekonomian kita. Nah, apalagi kalau kita bicara juga tentang industri, ya peran dia terhadap industri, peran dia terhadap GDP-nya kita, pertumbuhan ekonominya kita. Kalau kita lihat dari semua aspek itu, menurut saya industri rokok ini adalah industri yang sangat strategik, yang tentunya karena dia strategik seharusnya mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Kalau ini memang sestrategik itu Pak, menurut tafsir Pak Peter, mengapa ini bisa terjadi, permasalahan ini bisa terjadi? Jadi permasalahan rokok ini ada dilema. Ya, kalau seandainya nggak ada dilema ini, mungkin semuanya akan sangat mulus ya. Ada dilemanya adalah karena rokok itu dianggap, ya ini saya mungkin dimarahin dokter saya ya, dianggap membahayakan kesehatan. Oke, isunya health ya. Saya kasih tanda kutip dianggap ya, Oke. karena nanti saya mungkin akan dikritisi karena mengatakan dianggap, karena itu bukan anggapan kalau menurut kesehatan. Ya, itu terbukti membahayakan kesehatan. Oke. Ya, tapi saya mengatakan dianggap ya. Jadi dilema ini yang menyebabkan kemudian adanya kebijakan yang tidak sepenuhnya support terhadap industri rokok. Di satu sisi ada dilema ya. Di satu sisi pemerintah harus nahan karena ini adalah tanda kutip membahayakan kesehatan. Tapi di sisi lain dia memiliki peran dalam perekonomian, tadi ya itu ya, dalam industri yang sangat besar. Ya, sehingga pemerintah agak gamang untuk mengambil kebijakan yang tegas ya, kalau seandainya ini barang yang berbahaya, totally berbahaya, taruhlah dia
kita samakan dalam produk-produk berbahaya seperti narkotika, kan pemerintah gampang banget hapuskan. Tapi ini bukan. Makanya saya tuliskan dianggap tadi kan. Kalau ini dihapuskan, dampak kepada perekonomiannya sangat besar. Ya, kita mungkin nggak siap untuk menerima, untuk melakukan itu. Tapi kalau ini diteruskan, maka ini kita tanda kutip lagi melawan anggapan ini berbahaya tadi. Sehingga kebijakan pemerintah itu agak di tengah, ya. Mensupport banget enggak, ya. Melarang enggak, ya. Itulah yang kemudian dimunculkan dalam bentuk cukai. Cukai itu, pengertian cukai, ya, itu adalah alat untuk mengendalikan. Jadi pertumbuhan dari industri rokok itu dikendalikan dengan cukai. Tapi dalam perspektif ini harus dipahami bahwanya cukai itu sebagai alat pengendalian, bukan sebagai instrumen penerimaan. Walaupun punya konsekuensi penerimaan, tapi sebenarnya cukai itu alat pengendalian. Ketika pemerintah mengambil kebijakan tentang cukai, sesungguhnya pemerintah tidak punya target penerimaan di situ. The real objektif dari cukai itu adalah pengendaliannya. Jadi kalau seandainya pemerintah menaikkan cukai, sebenarnya tidak ada intensi untuk menaikkan penerimaan seharusnya. Nah, untuk memahami ini, mungkin Mas Bimo, saya kasih ilustrasi kayak gini, ya. Karena ini dianggap membahayakan tadi, berarti kan yang paling bagus itu kan konsumsi rokok itu 0 kan? Iya. Benar nggak? Betul. Kita kendalikan agar supaya konsumsi rokok itu 0. Benar nggak? Betul. Balik lagi ini kayak Ustadz. Benar nggak? Benar kan? Kalau pakai paradigma pengendalian, betul. Yang paling bagus 0 kan? Iya, betul. Dan tujuannya memang 0 seharusnya. Betul. Artinya, kalau saya naikkan, ya, misalnya saya menaikkan cukai 100%, maka yang terbayangkan saya sebagai yang membuat kebijakan, tujuan saya apakah dengan naik 100% itu penerimaan saya naik 100%? Enggak dong. Orang jadi nggak beli kan, jadi minim. Tujuan saya menaikkan jadi 100% itu adalah dengan saya menaikkan itu kemudian konsumsinya 0. Ya. Kalau konsumsinya 0, cukainya berapa? Cukainya 0. Ya 0. Karena penghalinya 0. Iya. Nah, tapi ya ini balik lagi, inilah yang saya sebut setengah hatinya pemerintah di dalam pengambilan kebijakan terkait rokok itu adalah enggak seperti itu. Cukai itu dinaikkan intensinya untuk penerimaan. Cukai dinaikkan, konsumsi tidak turun. Konsumsi kita naik terus. Karena upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok itu sebenarnya tidak cukup hanya dengan cukai. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ya. kebayang, Pak. Mungkin sebagai awal dari diskusi Kebayang, kita. Pak. Saya tertriggernya jadi gini, Pak. Jadi kalau dari pemahaman pribadi saya, Pak, berarti ini ada dua aliran, ada dua paradigma besar, Pak, ya, gitu. Jadi negara itu mau menggunakan paradigma menerima, berarti kan mendapatkan pemasukan lebih besar, atau mau mengendalikan, kan begitu ya. Kalau mengendalikan kan berarti strateginya intervensi dengan cukai sebagai alat untuk mengintervensi harga pasarnya supaya konsumsinya 0. Plus gitu. upaya-upaya lain. Betul. Karena tidak cukup hanya dengan mengendalikan harga. Oke. Jadi perilaku kita merokok itu misalnya contoh ini Mas Bimo, ya. Saya dulu merokok, sempat merokok, ya. Saya SMA nggak merokok. Saya baru merokok itu ketika saya kuliah, kemudian saya bekerja itu saya merokok. Saya berhenti merokok itu ketika ruang untuk merokok itu dibatasi. Oke. Pada waktu itu concern terhadap kesehatan itu mulai meningkat, sehingga area-area untuk merokok itu sangat dibatasi.
area publik. Sekarang ini kalau dulu ya kita masuk mall orang merokok biasa. Ya, sekarang nggak ada lagi orang merokok di mall. Benar nggak? Ya, betul. Kalau mau merokok harus ada di ruang tertentu. Ya, ada space tertentu ya. Dulu naik pesawat pun ada untuk merokok dulu. Sekarang nggak ada lagi orang merokok. Ya. Demikian juga dengan di kantor. Kantor itu nggak ada lagi space untuk merokok. Benar-benar semua itu dibatasi. Ya. Tempat penjualan rokok nggak boleh dekat sekolah. Ya. Kemudian event-event nggak boleh disponsori oleh rokok. Sekarang itu sangat dibatasi. Ya, saya berhenti merokok itu ketika di kantor saya nggak boleh merokok lagi. Ya. Nah, artinya untuk mengendalikan tadi konsumsi rokok itu sebenarnya yang paling utama bukan cukainya, bukan harganya. Itu cuma salah satu cara, Pak ya. Itu hanya salah satu cara. Nah, sayangnya pemerintah lebih mengutamakan cara yang ini karena balik lagi, karena sebenarnya pemerintah galau juga nih. Ya, karena kalau ini saya sih selama ini melihatnya pemerintah menggunakan cukai rokok sebenarnya lebih banyak untuk alat penerimaan, bukan alat pengendalian tadi. Oke, paradigmanya menerima ya, mendapatkan ya. Iya, makanya dengan target untuk menaikkan penerimaan, cukai rokok dinaikkan. Oke. Tapi kan begitu dia ada target menaikkan penerimaan, artinya di balik itu kan sebenarnya pemerintah berharap konsumsinya jangan turun. Karena kalau konsumsinya turun, percuma juga dinaikkan kan. Oke. Ini saya bukan menuduh ya, tapi kalau dilihat dari angka-angka penerimaan seperti itu, makanya penerimaan cukai itu naik terus. Seharusnya enggak. Kalau penerimaan cukai itu naik terus, artinya pemerintah itu, ini sorry ya saya mengatakannya agak lugas, gagal. Gagal memfungsikan cukai sebagai alat pengendalian, tapi berhasil menggunakan cukai sebagai alat penerimaan. Apakah gara-gara itu Pak, gara-gara pemerintah menggunakan cukai sebagai alat penerimaan, harga cukainya naik, harga rokok naik, apakah ini yang menyebabkan operasi rokok ilegal itu jadi terjadi, Pak? Saya mengikuti perkembangan rokok itu cukup lama ya. Saya karena kerjaan saya memang mengamati ya, mengamati, menganalisis. Menurut saya iya. Jadi fenomena rokok ilegal itu sebenarnya fenomena lama, yang kita sebutnya rokok putih ya. Tapi dulu nggak segencar sekarang, karena harga rokok dulu nggak semahal sekarang. Jadi orang masih mau merokok, nggak mau merokok yang rokok putih, karena rokok itu salah satu gaya hidup kan. Betul. Jadi di zaman dulu itu rokok misalnya tanda kutip, sorry saya menyebutkan nama satu merek misalnya ya, itu rokok 1, 2, 3 itu merupakan sebuah gaya hidup, branding lah, mirip lah kalau kita pakai tas tertentu, namanya ada identitas di situ. Ada identitas di situ. Jadi orang pada waktu itu karena selisih harganya nggak jauh, ya mau beli harga yang bermerek dong. Nah, tapi sekarang ini dengan cukai yang melambung tinggi, karena di balik cukai yang melambung tinggi itu ada target penerimaannya, maka yang terjadi adalah gap antara rokok putih, ya nggak punya merek, rokok ilegal itu, dengan rokok yang resmi, rokok yang punya brand menjadi sangat berbeda, sangat jauh. Ya. Nah, di masyarakat menengah bawah, ya ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Nah, itulah yang memunculkan demand terhadap rokok putih. Nah, ketika demand untuk itu naik, orang masih pengen merokok, tapi pengennya murah, demand terhadap rokok putih naik. Nah, bermunculanlah rokok-rokok ilegal. Sebelum saya mau mendalami rokok ilegal, Pak, saya tadi kepikiran, apakah kita bisa, Pak, berpikir sebaliknya? Jadi tadi kan Bapak bilang bahwa negara kita menggunakan cara pikir penerimaan, sehingga cukai rokok naik, tapi itu tujuannya bukan untuk mengendalikan, tapi untuk mendapatkan lebih. Bisa nggak sih Pak kita berpikir kalau ya memang masyarakatnya aja yang mau membayar berapapun, Pak? Jadi ini mungkin bukan masalah di kebijakannya, tapi di masyarakatnya gitu. Justru
adanya rokok ilegal itu mengatakan enggak. Oh ya oke. Kalau dia berapapun dia beli, berarti dia enggak rokok ilegal dong dia beli. Paham. Ya. Tapi yang terjadi itu adalah masyarakat itu adalah masih sangat, budaya merokoknya kan masih sangat tinggi, ya, gaya hidup gitu. Dan tidak ada upaya-upaya lain untuk meredam yang namanya keinginan untuk merokok itu. Ya. Di tengah kondisi keinginan masih merokok masih sangat tinggi tersebut, harga menjadi sangat tinggi. Jadi nggak tepat kalau dikatakan berapapun dia beli, enggak. Karena harganya sangat tinggi, mereka mencari yang mampu mereka beli. Dan itulah memunculkan permintaan terhadap rokok-rokok putih. Rokok putih inilah yang merupakan rokok ilegal. Kalau kita dalami rokok ilegalnya nih Pak, rokok ilegal itu bisa masuk beroperasi kan karena ada pasarnya. Terus dari sisi yang mengurus cukai, Kementerian Keuangan, ini gimana Pak Bapak melihatnya? Ya gini, balik lagi. Sebenarnya pemerintah itu kalau saya selalu ya, pemerintah itu posisinya ada di mana? Ya. Kalau memang ini dijadikan tanda kutip penerimaan, ya industrinya dibangun dong. Industrinya dipelihara dong. Dijaga gitu loh. Penjaganya apa? Bagaimana caranya? Ya, yang ilegal ini seharusnya dihilangkan. Ilegal ini dihilangkan seperti apa? Dengan cara menghilangkan penyebab munculnya rokok ilegal. Ya, kalau kita lihat ya sekarang ini Mas Bimo ya, kenaikan cukai itu ternyata tidak sejalan dengan kenaikan penerimaan yang disebabkan oleh munculnya rokok ilegal. Jadi mungkin kalau seandainya cukai rokok diturunkan dan kemudian aktivitas rokok ilegalnya dibasmi, mungkin penerimaannya naik malah. Karena kita pakai cara pikir penerimaan kan, kita memilih sisi itu kan. Ayo, maksud saya ya itu, ya tegas aja kita kan berpikirnya dengan cara berpikir penerimaan kan. Kalau kita memilih cara pikir itu, maka kebijakan ini, maka rokok ilegal otomatis akan tergerus pasar kan Pak. Iya. Jadi kalau kita balikan ke cukainya kita turunkan, tapi industri rokoknya berkembang, ini lagi kita sisihkan dulu soal kesehatan tadi. Maka industri rokok berkembang, jumlah konsumsi legal, rokok legal yang dikonsumsi tumbuh, walaupun cukainya diturunkan, dia akan lebih memberikan penerimaan yang lebih besar. Tapi kalau kita naikkan cukainya, ya, konsumsinya nggak kita kendalikan, mazhab pemikiran kita tetap penerimaan, ya yang muncul adalah rokok ilegal. Dan itu artinya penerimaan pemerintahnya yang tidak maksimal, ya, yang muncul adalah penerimaan bagi mereka yang melaksanakan atau menyelenggarakan rokok-rokok ilegal. Kalau negara lain gimana sih Pak? Ada presiden nggak sih yang bisa kita pelajari? Oh, negara A dia concern memilih sisi cara pikir penerimaan, maka kebijakannya gimana? Negara B memilih. Di negara lain itu ya, ini harus kita pisahkan dulu juga negaranya ya. Ini balik lagi, kenapa saya selalu mengatakan anggapan tadi ya tentang kesehatan. Yang sangat concern dengan kesehatan itu adalah utamanya, ya kalau saya menurut apa yang saya baca, itu adalah negara-negara yang memang tidak punya industri rokok. Rokok itu tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakatnya, tapi juga mengganggu tanda kutip impor mereka. Karena rokok jadi diimpor kan. Nah, di negara-negara ini umumnya itu mereka benar-benar menggunakan penerapan kesehatan ya untuk satu mengurangi konsumsi rokok yang pada ujungnya mengurangi impor rokok.
Karena rokok memang mereka harus impor, mereka nggak punya industri rokok. Indonesia bukan negara seperti itu. Indonesia adalah bagian dari negara yang punya industri rokok. Dan lebih parah lagi, Indonesia itu adalah negara yang punya industri rokok itu dari hulu sampai ke hilir. Yang punya industri rokok yang punya peran yang sangat strategik. Kalau misalnya di suatu negara A lah misalnya, dia nggak punya sekali industri rokok yang punya peran strategik. Ya enak sekali dia ngambil posisi. Saya ngambil posisi kesehatan. Saya melindungi rakyat saya dari bahaya rokok yang pada ujungnya bahaya juga terhadap perekonomian. Tapi kalau di Indonesia pilihannya nggak semudah itu. Nah, yang ini yang saya berharap sekali pemerintah itu bisa mengambil posisi yang tepat. Kita harus melindungi industri rokok kita. Tapi sekaligus juga kita mengupayakan kesehatan untuk masyarakat kita. Dan itu menurut saya dalam beberapa tahun udah keseimbangan itu sudah ada. Yaitu dengan membatasi. Dan saya lihat industri rokok patuh. Membatasi ruang untuk merokok. Tapi ya pemerintah punya juga intensi untuk penerimaan. Dalam keseimbangan itu kita masih bisa memberi ruang bagi industri rokok tumbuh. Karena menurut saya itu yang bisa kita lakukan. Kalau pun pemerintah memang mau beralih ya ke kesehatan, perspektif kesehatan, saya kira kita butuh waktu panjang untuk itu. Nggak bisa sekarang ini kita fully ke kesehatan itu. Kita harus mempersiapkan bagaimana industri kita, petani kita, semua orang yang bekerja di industri rokok itu secara perlahan bertahap beralih ke industri lain, ke pertanian lain. Tapi selama industri rokok kita masih memiliki peran, posisi yang sangat strategik seperti itu, saya kira kita harus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan industri tadi.